perempuan yang entah kenapa dia ngetawain gue gitu dari atas. Dia ada di persis sebelah sana. Di sana. Gede. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri. Salah. Maksud gue balik lagi ke channel gue Putri Alfian. Kali ini kita masuk di segmen percaya gak percaya. Tapi sebelum gue ngelanjutin video ini, gue minta sahabat Putri Alfian yang di rumah jangan cuma ditonton, tapi jangan lupa juga untuk di like, comment, share, and subscribe juga. Karena dukungan dari sahabat Putri Alfian sampai saat ini, gue, Putri Alfian, dan tim berusaha memberikan yang terbaik untuk sahabat Putri Alfian yang di rumah. Nah, sahabat Putri Alfian yang di rumah, kali ini gue berada di Jalan Herman Susilo di Jakarta Selatan. Jadi beberapa waktu lalu gue mendapatkan informasi dari beberapa sahabat Putri Alfian bahwa Jalan Herman Susilo ini seringkali terjadi kecelakaan hingga merenggut nyawa. Nah, kebetulan setelah gue inget-inget lagi, beberapa bulan yang lalu salah satu teman dekat gue juga mengalami kecelakaan di Jalan Herman Susilo ini hingga nyawanya tidak tertolong. Tapi sebelum gue kupas misterinya lebih dalam, gue mau ngasih tahu dulu nih ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa jalanan Herman Susilo ini memang sedikit agak berbahaya. Jadi kayak yang sahabat Putri Alfian bisa lihat di belakang gue, jalanannya itu dia dari nanjak, terus turunan agak terjal ya, sama lumayan nikung, terus dia harus nanjak lagi. Kalau logikanya adalah beberapa pengendara seringkali lalai dalam mengontrol kecepatan berkendaranya gitu, sehingga pada saat dia dari turunan gitu kan dia pede untuk turun dengan ngebut terus nggak dapat ngerem, terjadilah kecelakaan. Ini dari sisi logika yang gue lihat, karena memang jalanannya yang gue udah jelaskan ke sahabat Putri Alfian, jalanannya memang lumayan terjal atau lumayan berbahaya. Nah, di sini gue mau coba lebih dalam soal apa ya, kayak misterinya sebenarnya kalau di balik logika yang udah gue jelasin ke sahabat Putri Alfian itu ada apa sih? Tadi sih pas gue baru datang, kebetulan gue parkir mobil gak jauh, ada di sebelah sana. Begitu gue turun, gue sudah disambut dengan salah satu sosok perempuan yang entah kenapa dia ngetawain gue gitu dari atas. Kayak ya ngetawain gue juga nggak begitu menghiraukan, nggak ngambil pusing ada apa dia ngetawain gue. Nah, di sini kalau dari segi misterinya, segi gaibnya dari sudut pandang gue. Nah, sebelum gue lebih lanjut mengupasnya, di sini gue mau menekankan sekali lagi ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa gue, Putri Alfian, tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue jelaskan. Karena di sini gue, Putri Alfian, hanya berusaha menguak sebuah sejarah atau sebab dan akibatnya. Nah, ini bener-bener gue berada di pinggir jalan persis. Sebenarnya ngeteknya gue agak ngelirik karena gue ngeri juga kesamber cuy. Nah, kalau dari sudut pandang gue di sini nemuin 3 titik berbahaya dari gaibnya, yang dimana tempat gue berdiri saat ini. Yang kedua, dia ada di persis sebelah sana. Di pas tikungan ini. Titik yang ketiga di sebelah sana. Itu pas tikungan yang agak nanjak.
itu 3 titik energi terbesar yang gue lihat dari sudut pandang gue. Nah di sini kalau untuk makhluknya, dari tadi gue bener-bener cuma diketawain. Nah saat ini ada yang menuju jalan ke gue. Nih ada yang di belakang gue. Si perempuan tadi. Perempuan. Yang ngetawain tadi. Assalamualaikum. Dengan siapa? Kamu menunggu di sini? Di ujung sana? Iya. Aku boleh tanya? Sukma. Nama kamu Sukma? Oke. Kamu udah lama di sini? Lama. Oh, sudah lama. Aku boleh tanya ya? Kita nggak ganggu kok, cuma tanya aja. Bener di sini sering terjadi kecelakaan? Kamu tahu kenapa sebabnya? Apa? Boleh ceritain ke kita? Nggak lihat jalan. Oke, si pengendara nggak lihat jalan. Kan dia mengendarai, kenapa? Itu dia nggak lihatnya disengajain atau gimana? Atau ada yang sengaja menutup matanya? Kamu mau kemana? Di sana? Gede? Oke. Oh, di sana ada yang penunggu lain. Gede, tinggi, besar. Oh, dia yang menghalangi jalan yang mengendarai, sehingga terjadi kecelakaan. Ataukah kamu termasuk juga? Kamu menggoda juga? Kenapa? Kenapa? Teman siapa? Teman. Nyebrang. Ya udah di sini aja. Kaget. Kamu lagi nyebrang. Ketabrak. Mobil atau motor? Motor. Langsung ketahuan atau? Langsung ketahuan. Dan kamu langsung gak ketolong? Pecah. Apanya? Kepalanya. Kamu umur berapa? 31. Kamu nyebrang mau kemana? Atau pulang kerja atau Nyebrang.
Oh, mau nyebrang. Punya anak. Kamu sudah punya anak? Berapa? 1. Perempuan? Laki. Laki? Saat ini masih ada anak kamu? Bersama suami kamu? Ibu. Sama ibu? Suami kamu kemana? Nggak tahu. Terus kenapa kamu ganggu pengendara lain? Enggak ganggu. Nggak ganggu? Kamu nggak ganggu? Enggak. Yang ganggu siapa? Yang tinggi besar itu. Kamu tahu kenapa dia ganggu? Ada yang nanam. Ada yang sengaja taruh di situ. Darah, 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 darah. Oh, dia mintanya cuma itu. Banyak korban di sini. Banyak. Hampir semua yang kecelakaan nggak selamat. 1 tahun. 2. 1 tahun itu 2 orang. Aman. Sini dulu. Gimana? Sebenarnya dari tadi kita awal Uti udah mulai masuk, gue bener-bener jujur ya, gue merinding banget. Dan memang di sini tuh tikungannya bener-bener tajam, parah. Dan menurut si perempuan yang tadi cerita, memang di ujung jalan sana memang ada sosok tinggi besar yang sengaja mengganggu pengendara sini. Dan tadi gue juga sempat tanya, apa sih tujuannya, kenapa gitu. Dan memang si makhluk ini sengaja ditanam. Ya sini gue lagi coba ngeliat. Jadi gini. Yang perlu gue tekanin ke sahabat Putri Alfenen di rumah bahwa kecelakaan di sini tidak hanya terjadi di malam hari, tapi pernah juga terjadi di siang maupun di sore hari. Karena baru aja gue ngelihat ada kejadian laki-laki kecelakaan, kepalanya juga pecah. Rata-rata hampir di sini itu kecelakaannya kepalanya pecah. Termasuk si perempuan tadi Termasuk juga si perempuan tadi. kepalanya pecah. Nah, kalau si perempuan tadi mungkin dia tidak mengganggu, dalam arti kata ada aja makhluk halus yang suka menutup mata manusia. Tapi kemungkinannya karena memang tetap ya kebanyakan terjadi kecelakaannya itu di malam hari, yang dimana aktivitas dari makhluk lain itu sedang beraktivitas. Jadi mungkin aja kemungkinannya begitu pengendara lewat, si makhluk ini energinya sedang kuat. Jadi si manusia ini atau si pengendara ini kondisinya lemah, dan si makhluk ini energinya sedang kuat. Jadi terlihatlah oleh mata manusia, dan mungkin pengendara itu sendiri kaget dan posisinya lagi ngebut, akhirnya terjadilah kecelakaan. Kalau dari si perempuan ini yang memang tidak mengganggu. Nah, kalau si makhluk itu sebetulnya dari tadi di jalan gue udah ngomong ke tim gue bahwa gue ngeliat ada salah satu makhluk yang memang ditanam sejak zaman dahulu kala. Gue nggak tahu si makhluk ini siapa yang nanam dan kebutuhannya apa. Yang jelas memang ada yang nanam. Jadi ada sebuah perjanjian khusus antara manusia dan makhluk tak kasat mata, yang dimana gue nggak tahu
tahu yang punyanya udah kemana, terus mungkin si makhluk ini tetap beraktivitas dan tetap minta makanannya yang biasanya dikasih oleh tuannya. Kali ini dia mencari makanannya sendiri. Jadi tanpa kendali. Gitu. Dan gue nggak bisa berbuat banyak di sini. Yang jelas gue, Uwi dan tim kemungkinan hanya akan mendoakan supaya tidak ada kejadian lagi di kemudian hari. Terus juga supaya si makhluk yang tinggi besar ini bisa berhenti mengganggu pengendara yang melintas di sini gitu. Jadi gue mau baca doa dulu untuk semua yang ada di sini sama Uwi dan tim. Yuk. Nah, gue berharap dan berdoa yang tadi gue udah bilang tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Amin. Dan gue juga mau titip pesan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa jalanan itu atau pada saat kita pergi bekerja atau kemanapun memang menjadi hal yang paling was-was adalah ketika kita berkendara di jalan. Jadi pesan gue ke sahabat Putri Alfian, mau sesepi apapun atau semalam apapun atau sahabat ngerasa sesafety apapun dalam berkendara, udah pakai helm, udah pakai jaket dan lain-lainnya, tetap dikontrol kecepatannya, tetap hati-hati, jangan kebut-kebutan di jalan karena nyawa itu tidak bisa digantikan dengan hal apapun gitu. Kalau udah terjadi kasihan pihak yang ditinggalkan, terus kasihan juga teman-teman gitu, jangan sampai terjadi. Jadi lebih baik sebelum terjadi tetap kontrol, jangan berkendara dalam keadaan mengantuk, jangan berkendara dalam keadaan tidak sadar, dan juga tetap kontrol kecepatannya gitu, karena kita nggak tahu akan ada apa yang terjadi pada saat kita di jalan. Nah, kalau dari hal gaibnya yang gue bilang, percayalah makhluk tak kasat mata itu memang ada, atau di luar kita manusia memang ada aktivitas lain. Tapi tetap, kalau kalian berdoa, insya Allah Tuhan akan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Jadi cuma ini yang bisa gue sampaikan tentang Jalan Herman Susilo yang berada di Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat buat sahabat Putri Alfian yang di rumah. Sekali lagi gue menekankan pada saat proses syuting berlangsung, pada saat interaksi atau gue kenapa-kenapa itu betul-betul di bawah alam sadar gue. Jadi kalau gitu gue Putri Alfian, Gue Uwi. kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.